sampai menggunung itu adalah ratusan tubuh ular yang sedang dikeringkan, teman. Seriusan? Kali ini Detektif Otan sedang menelusuri tempat pengolahan kulit ular di Jawa Barat, teman. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kulit ular. Tapi setelah Otan tanya sana-sini muter-muter seharian, akhirnya cuma ketemu 1-2 saja pabrik pengolahan kulit ularnya. Rupanya sejak pandemi COVID-19, harga kulit ularnya anjlok turun drastis. Jadi masyarakatnya banyak yang beralih profesi dan tidak lagi mengolah kulit ular, teman. Wah. Meski demikian, di sini Otan tetap lihat ada ratusan ular yang sedang diolah dalam sehari. Kebanyakan yang Otan temukan, kulitnya berasal dari jenis ular lanang sapi, ular kadut, kobra, ular cincin emas, dan sanca. Semoga saja tidak ada jenis ular yang dilindungi ya. Kulit ular memang punya corak yang luar biasa indah, teman. Jadi tidak heran kalau industri busana internasional menjadikan kulit ular sebagai komoditas bernilai tinggi dan menambah devisa negara. Kulitnya bisa dijadikan beragam hiasan busana, seperti tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya. Tidak main-main, sebuah tas kulit ular merek Itali dihargai puluhan juta rupiah loh. Dengar-dengar, Indonesia adalah salah satu negara eksportir kulit ular yang terbanyak di Asia Tenggara. Makanya Otan punya kekhawatiran nih. Karena tingginya permintaan akan kulit ular ini, bisa-bisa nanti populasinya terancam. Apalagi kalau pemanfaatannya di alam terlalu berlebihan. Oh iya teman, hukum di Indonesia dan internasional sebenarnya tidak melarang perdagangan kulit ular seperti ini. Hanya saja jumlah kuota ular yang boleh diekspor ke luar negeri diatur negara. Ngomong-ngomong soal proses pengolahannya, kulitnya dipisahkan dengan cara manual, alias ditarik dengan tangan teman, lalu dilebarkan dengan bambu dan dijemur supaya kering. Semakin panjang dan lebar, serta kualitas kulit yang utuh tanpa cacat akan menentukan kemahalan harganya. Selain diambil kulitnya, dagingnya pun diolah untuk dijual sebagai bahan obat, teman. Tujuan ekspor daging dan empedu ular sebagai obat ini untuk negara Tiongkok, teman. Hanya saja sejak pandemi, perdagangan ekspor impor untuk komoditas hewani dihentikan sementara. Makanya pemburu ilegal juga jadi stop dulu deh. Otan pikir-pikir, efek dari pandemi ini jadi ada positifnya ya untuk keberlangsungan hidup satwa seperti kalian, sob. Otan sempat ngobrol nih teman sama paman pemburu yang biasanya menangkap ular di alam. Paman, biasanya menangkap ular apa saja sih? Saya nyarinya ular hitam, ular kadut, ular pucuk, apa aja. Ular itu namanya piton tuh, sanca kata orang Jawa. Memang kulit ularnya dihargai berapa, Paman? Kalau piton meteran, itu udah sama, malah hampir gak laku sekarang. Dulu semeter sampai 150. Apa? Harganya cuma segitu? Otan bener-bener prihatin. Jadi tas kecil aja kan harganya bisa juta-jutaan. Kenapa kulitmu waktu masih hidup cuma dihargai segitu? Otan sedih, sob. Tapi apa boleh buat, paman-paman pemburu ini juga menggantungkan hidupnya dengan usaha ini. Resiko pulang tanpa hasil karena semakin sulitnya mencari ular, hingga resiko keselamatan diri tergigit ular berbisa, hanya mereka sendiri yang menanggung. Otan cuma bisa berdoa, semoga paman mendapat rezeki pengganti yang lain ya.
Menurut paman pemburu, ular yang didapatnya adalah hama untuk tambak dan sawah mereka, teman. Tapi Otan yakin, edukasi tentang rantai makanan dan peran si ular untuk ekosistem belum sepenuhnya dipahami. Coba bayangkan, kalau satu mata rantai makanan ini terputus karena populasi ular di alam habis. Bisa-bisa ulang sang predator alaminya ikut-ikutan punah. Tikus yang jadi hama padi jumlahnya jadi membludak. Terus, Pak petani nggak bisa panen. Kalau nggak ada nasi, kita makannya apa? Lupa. Otan kan makannya pisang dan buah-buahan lain, deng. Nah, ngomong-ngomong soal solusi, kalian tahu tidak? Ternyata ceker ayam memiliki keindahan menyerupai kulit reptil loh. Iya, ceker ayam. Kalian gak salah denger kok. Wah. Teman di rumah masih gak percaya? Nih, Otan kasih intip hasilnya. Om Editor, coba di play gambar cantiknya. Tuh lihat, detail tekstur dan motif kulitnya sama kayak kulit reptil seperti buaya dan ular juga kan? Kita tanya-tanya sama pemilik idenya yuk. Kak Nurman, Otan mau tanya dong, kenapa sepatunya pakai kulit ceker ayam sih? Jadi gini Otan, Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia, bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Maka dari itu kita menyediakan alternatif material selain pengganti kulit ular dan buaya. Tekstur dan gradasi warna yang dihasilkan dari ceker ayam ini tidak kalah dari kulit eksotis lainnya, seperti ular dan buaya. Tuh, kermaks kan? Keren maksimal. Kak Nurman adalah contoh anak muda yang peduli sama kelestarian sobat Otan para reptil, teman. Otan salut deh sama kakak. Untuk menyulap kulit ceker ayam yang lembek menjadi kuat dan bertekstur cantik seperti ini, dibutuhkan proses panjang dan tekad baja, teman. Penyisitan ceker ayam ini dilakukan dengan teliti, agar kulitnya utuh dan tidak merusak motifnya. Maklum saja, ceker ayam kan ukurannya kecil, jadi sebisa mungkin tidak terbuang sia-sia. Kalau kulitnya sudah terkumpul, waktunya pewarnaan. Kebayangkan, kulit ceker ayam yang pucat ini pasti jauh lebih kelihatan menarik kalau diberi warna. Otan request warna merah ya, Kak. Selain pewarnaan, proses perendaman seperti ini ada beberapa tahap, teman. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri dan menguatkan tekstur kulitnya. Kalau ceker ayamnya sudah berwarna, kita haluskan dengan cara digosok manual seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan warna dan teksturnya agar lebih wow. Yalah dalah, siapa ini? Kok bisa-bisanya sih muncul dari dalam kolam? Sepertinya Otan harus mencari tahu siapa orang ini, teman. Soalnya datang-datang sudah buat Otan ngakak ke berhenti-henti. Tapi sebelum itu kita cek dulu yuk kejadian sebelumnya. Berang-berang bawa berkat. Berangkat! Ada Kak Ami nih. BTW lagi sama siapa ya? Kok sepertinya Otan gak asing sama orang ini? Bentar juga udah mentok tuh. Cepet, tunggu. Ini udah mentok, udah Kalau ngepot juga. dilihat-lihat kok mirip sama YouTuber Dede Inon ya? Tapi yang ini versi light atau KW-nya. Tapi kok motor yang mereka kendarai lambat banget ya? Ayo dong, buruan Mas Gondrong. Gaspol. Cepetan atuh bisa keburu hujan. Gimana mau kenceng, Neng? Orang ditariknya pakai itu.
motor yang kalian kendarai ditarik sama si Pitbull. Duh, Mas Gondrong gimana sih? Sudah tahu motor nggak ada bensin malah masih dipakai. Jadi gini deh kejadiannya. BTW, kok Sobat Otan ini kuat banget ya bisa narik motor dengan 2 penumpang di atasnya? Otan kasih informasi. Jika dilihat dari anatominya, Pitbull terlihat sebagai anjing yang kuat. Mereka memiliki struktur tulang-tulang yang kokoh serta otot yang kekar dengan urat yang menonjol. Jadi kalau untuk sekedar menarik beban seperti ini sih, bisa sambil merem. Apalagi Pitbull termasuk anjing yang tidak mudah menyerah terhadap tantangan. Mantap jiwa kamu, Sob. Berhenti. Ah, Neng nggak mau pakai motor ah. Lama. Neng mau pakai mobil. Ya udah, kita pakai Lamborghini aja. Gaya banget sih nih Mas Gondrong. Nah, ini Neng, mobil Lamborghini-nya A. Ya udah deh, masuk. Yuk. Walah, ini toh mobil mewah ala Mas Gondrong. Otan kirain mobil kayak yang di film-film. Tapi unik juga sih. Yuk mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sebentar deh, tapi kok kelihatannya sama aja kecepatannya antara naik motor sama naik mobil? Weh, Otan mencium ada yang tidak beres nih. Jangan-jangan... Neng, gimana enakan naik mobil? Enak sih enak tapi tetap aja ditariknya pakai itu tuh. Tuh kan, lagi-lagi Mas Gondrong bikin ulah teman. Walau sudah naik mobil, tetap saja kendaraannya ditarik sama si Pitbull. Untuk melakukan kegiatan tarik beban seperti ini, sebelumnya Pitbull harus melalui berbagai proses latihan. Karena pada dasarnya, Pitbull sudah memiliki modal untuk dapat melakukan aktivitas seperti ini. Nah, untuk melakukan adegan ini juga dibutuhkan harness khusus agar saat menarik beban, Sobat Otan ini tidak mengalami cedera, teman. BTW, maafkan Mas Gondrong ya, Sob. Gara-gara dia kamu yang jadi kena getahnya. Lepas, coba lepas. Wah, ada apa ini? Kok kami dan si Copo berebutan ban sih? Jangan-jangan ini ban milik Mas Gondrong yang diambil oleh Sobat Otan ini. Tenang teman, bukan begitu kok adegan ceritanya. Kami dan Mang Beben saat ini sedang mencoba kekuatan gigitan Pitbull. Sobat Otan ini terkenal dengan kekuatan gigitannya yang bisa mencapai 235 PSI. Saat menggigit, Sobat Otan ini tidak akan diam begitu saja teman. Ia akan menggoyangkan kepala dan badannya agar target bisa mengalami cedera yang sangat parah. Sifatnya yang agresif juga membuat Sobat Otan ini tidak akan dengan mudah melepaskan gigitannya. Pitbull cenderung akan terus menyerang sampai targetnya betul-betul sudah tidak berdaya. Serem ya. Nah, terus Ini kenapa nggak dilepas-lepas? Cara ngelepasinnya gimana? kalau mau kita pakai alat yang namanya breaking stick. Kita congkel. Bisa kita dengan congkel, bisa juga dengan kita disiram pakai air sambil hidungnya Pijit gitu. dipijit dia kayak gini nih. No. 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 Oh iya. Ya. Itu salah satu cara buat ngelepasin gigitan anjing Pitbull ya. Lepas loh ini. Salah satu latihan fisik yang biasa Mang Beben lakukan adalah berenang teman. Sudah siap sob? Yuk mulai! Oh no. Aduh. Oten gak berhenti ngakak nih lihat kelakuan Mas Gondrong. Ternyata yang kita lihat di awal tayangan tadi adalah Mas
Mas Gondrong yang kecebur kolam, teman. Otan kira tadi Putri Duyung, tapi kok yang gak mirip sama sekali. Mas Gondrong biar berendam dulu di kolam ya. Pitbull merupakan anjing yang dapat berenang dengan sempurna jika dilatih dengan cara yang tepat. Sebenarnya Pitbull bukan perenang alami karena memiliki sedikit kelemahan seperti kepala besar, kaki yang pendek, dan kerangka otot yang padat. Tapi bukan Pitbull namanya kalau ia menyerah begitu saja. Lagi-lagi, karakternya yang kuat dan agresif membuat ia dapat dengan mudah bisa berenang ke sana kemari. Oh iya, program latihan fisik ini juga sangat ideal untuk membangun otot kaki dan pundak pada Pitbull. Waduh, kok trio kerdilnya pada kabur? Ajeng, Dinar, Sydney, ayo balik lagi. Syutingnya belum kelar loh. Kabur mas. Mana? Kejar aja yuk. Mak, titip ya mak. Sebenarnya tadi itu mereka lagi ngapain sih? Kok bisa kabur si trio kerdil ini? Paman editor, coba diulang please. Ya ampun, ingat umur dong kak. Masa minumnya masih pakai botol dot bayi? Walah, kirain Karis kehausan. Ternyata anak-anak anjing ini toh yang mau minum. Ini sih bukan anjing ya. Kok lincahnya sama kayak anjing? Coba perhatikan baik-baik. Mana ada anjing yang punya tanduk? Yang betul, mereka ini kambing pygmy atau kambing kerdil. Benar-benar trio bikin onar nih. Seluruh kruotan jadi harus turun tangan untuk menangkap para kambing kerdil. Wah. Ini bukan kambing biasa, teman. Kaki-kaki pendek si kambing berhasil melompati bambu setinggi kakinya sendiri loh. Ini sih belum seberapa. Otan jadi ingat kejadian sebelum syuting tadi. Untungnya om kameramen berhasil mengabadikan momen itu. Kita lihat bareng-bareng deh tingkah jenaka kambing pygmy. Nah, aktifnya udah kelihatan kan, Bun? Sebelum take syuting, Ajeng, Dinar, dan Sydney emang gak betah di dalam kandang. Hop, lihat itu kan teman. Ajeng berhasil melompati kandang yang lebih tinggi dari badannya loh. Makin iri deh Sydney dan Dinar lihat kakak pertamanya bisa bebas dari kandang. Kali ini giliran Dinar si hitam manis beraksi. Wow, coba kita lihat sekali lagi ya. Rupanya kambing kerdil cukup cerdas teman. Karena tinggi kandang melebihi tubuhnya, maka ia mengambil ancang-ancang dengan menapaki kaki di jeruji besi. Dengan begitu, Dinar sukses keluar dari penjara. Dari kandang maksudnya. Bukan karena usianya yang masih anak-anak ya, makanya trio kerdil ini suka lompat. Tapi selain lari cepat, lompatan kambing pygmy jadi salah satu skill unik yang jarang dimiliki kambing pada umumnya. Wah, perjuangan banget ya menangkap 3 ekor kambing kerdil. Susahnya mirip-mirip kayak nangkep ayam ya kak. Hampir aja ketangkep. Iya, Otan ikut gregetan. Otan bantu kejar juga ya. Wah, keterlaluan kamu Sob. Gak harus sampai berhenti di tengah jalan loh saking gak sanggup ngejar kamu. Gak kuat karena sobat Otan larinya terlalu cepat atau Karus yang jarang olahraga nih? Capek juga ya. Walaupun kambingnya kecil, tapi ternyata larinya tuh lincah banget loh. Sampai kos-kosan. Ya, masa kalah sama kambing? Kejar lagi dong kak. Let's go. Yuhuu, semangat guys. Serunya, selalu ada kejadian di luar dugaan saat liputan seperti ini nih teman. Maklumin aja ya, namanya juga syuting bareng sobat Otan, pasti susah diatur.
kabur. Harus ekstra sabar. Hah, cepet banget kan larinya. Kok udah pada hilang aja ya? Coba pindah ke sebelah sana, Kak.